itulah tadi yang aku bilang, makanya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mereka harus tampil terus seakan-akan positif, terus harus bisa menghibur orang terus. Orang taunya dia lucu. Perkaranya adalah di sini depresi itu kan muncul karena stres yang tergulung-gulung. Terus kalau untuk gila, kita lanjut lagi gila nih, itu gimana? Kalau gila itu sebenarnya bahasa awam ya, bahasa awam yang bisa digunakan oleh teman-teman kita di luar itu untuk menggambarkan orang-orang yang mungkin sering kita temui di pinggir jalan, yang mungkin cukup mengganggu, yang itu tadi yang mungkin penampilannya udah sudah tidak layak untuk dilihat atau layak untuk digunakan busananya. Tapi sebetulnya kalau dilihat mereka tuh punya kategorinya sendiri gangguan mental itu. Dan namanya kebanyakan orang gila yang kita lihat di pinggir jalan itu adalah kategorinya maksudnya skizofrenia namanya. Itu nama penyakit mental. Nama penyakitnya nanti bisa di search aja gitu. Ada namanya skizofrenia, itu salah satu bentuk gangguan mental juga yang tampilannya yang kita sering lihat itu kayak orang gila itu. Berarti ya kayak film Beautiful Mind kalau satu dia jadi. Iya, tapi beruntungnya si Beautiful Mind dia punya keluarga dan punya ibaratnya dia tumbuh dalam suatu lingkungan akademis yang mungkin bisa menolong dia supaya dia tidak sampai seperti itu. Jadi untuk sekilas info, Beautiful Mind itu jadi ada film, dia seorang pakar matematika gitu kan, dan dia mengalami halusinasi ya bisa dibilang gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dia sendiri nggak sadar. Iya. Dia sendiri nggak sadar sampai ketika suatu hari akhirnya muncul suatu masalah-masalah dari halusinasinya itu kan baru sadar. Berarti kalau masih bilang ya orang gila kan orang yang kita bilang skizofrenia ini bisa terlihat normal dong pada kenyataannya walaupun dia mengalami itu. Bisa nggak sih gitu? Ataukah dia pasti akan terlihat kok aneh sendiri gitu? Oke. Terlihat normal mungkin ketika dia sudah mulai menjalani terapi ya, atau ketika dia belum sampai ke skizofrenia itu sendiri. Tapi kalau dibilang terlihat normal pun untuk yang pernah ketemu atau sering ketemu atau kayak saya mungkin yang memang pernah berurusan sama klien-klien seperti itu pasti bisa membedakan sih. Langsung kelihatan ya? Langsung ngeh bahwa ini kayaknya beda nih hari ini. Tapi kalau untuk orang awam mungkin bisa kelihatan normal ya karena dia akhirnya menjalankan terapi obat itu tadi. Karena untuk skizofrenia sendiri tuh terapi obat tuh merupakan satu hal yang wajib dan seumur hidup harus dilakukan. Apa bisa sembuh atau enggak tadi? Dibilang bisa sembuh sih, hilang 100% enggak. Tapi menyeimbangkan zat-zat ya kalau dari sisi kedokterannya, sisi medisnya yang tidak ada di dalam otaknya itu ya menstabil, lebih ke ini sih, membuat dia menjadi ada di stage yang lebih stabil. Kalau nggak minum obat malah jadi mengganggu banget moodnya dia dan akhirnya membuat dia jadi itu bertindak impulsif dan mengganggu orang lain tadi gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan itu? Apakah karena genetika atau karena tadi kan stresnya di manage jadi depresi misalnya mungkin nih depresi nggak di manage dengan baik malah jadi ke situ juga atau gimana tuh? Semua gangguan mental itu sebetulnya pada dasarnya penyebabnya macam-macam. Intinya semua gangguan mental itu penyebabnya bisa dari biologisnya juga, bisa dari sisi kepribadiannya juga, secara psikologisnya. Karena kan setiap orang aja tuh udah beda-beda. Udah beda-beda, karakternya udah beda-beda, cara dia menyikapi masalahnya pun beda-beda. Itu juga sangat berpengaruh. Terus kemudian lingkungan, budaya, ya kan, ada yang lingkungannya tuntutannya banyak, ada yang lingkungannya biasa aja, ada yang tuntutan secara budaya harus begini A, B, C, D, itu juga beda-beda. Orang yang kalau di lingkungan A ketika di lingkungan B bukan bisa stres, tapi orang yang biasa di lingkungan B belum tentu stres di lingkungan A. Itu tuh juga makanya jadi penyebab juga. Kemudian pola asuh dan hal-hal lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas mengenai penyebabnya apa tuh banyak ya, luas banget. Nggak mungkin jadi satu video doang nih pasti. Karena setiap orang tuh bisa jadi penyebabnya dia karena ini. Yang satu lagi mungkin dengan penyakit yang sama, dengan gangguan yang sama bisa jadi penyebabnya beda. Gitu. Tapi secara umum kalau kita berusaha kategorikan ada biologisnya ada, psikologisnya ada, sama pasti sosial dan lingkungan itu pasti sangat banyak banget. Karena itu tuh sebetulnya
bilang cikal bakalnya itu dari kita kecil sih, dari kita kecil, dari pola asuh, dari bagaimana kita dilatih untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, dikasih kesempatan juga untuk mengeluarkan emosi dan segala macam. Itu yang akhirnya membentuk kita, men-shape kita menjadi suatu pribadi yang seperti ini. Iya sih benar. Yang paling sering sih malah untuk diajarkan cara melepaskan emosi itu dari kecil tuh yang masih banyak pola asuh yang sebenarnya. Jadi paling gampang deh ketika ada nangis, udah jangan nangis ini gitu. Padahal mengolah emosi itu kan penting diajarkan kan. Itu budaya kita sih memang belum bisa atau mungkin masih belum terbiasa untuk bisa memberikan atau menampilkan emosinya harus seperti ini, karena budayanya dulu tuh adalah ya orang tua ngomong apa harus nurut, kan? Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk ditanya maunya apa, terus kemudian perasaannya seperti apa. Makanya kalau ngomongin masalah kayak gini bisa kemana-mana sih sebetulnya. Sampai ke antropologi, sosial, betul sekali. Jadi memang pada kenyataannya untuk kesehatan mental yang baik memang kita harus terus dari kecil pun dibina dengan baik gitu, dan tidak memendam tapi menyampaikan dengan benar gitu ya. Entah cara penyampaiannya, waktunya segala macam kan itu yang membantu kita muncul. Jadi intinya sih tidak menggunakan topeng lah ya. Iya, itu berarti mengenali emosi kita, lalu mencari nih ibaratnya kayak jalan tengah deh ya. Gimana caranya supaya emosi yang kita rasakan tersampaikan, tapi juga tidak dengan cara yang bisa diterima sama lingkungan. Jadi itu beda berarti ya itu. Tapi depresi dan dengan sakit jiwa atau skizofrenia ya? Itu sebenarnya kalau depresi, skizofrenia itu adalah beberapa contoh aja sih dari kesehatan mental. Ya, kayak beberapa nama penyakitnya, kayak misalkan ada apa sih? Ada asam lambung, ada ini sama di medis tuh kayak gitu. Nah, kalau ini kategorinya kayak seperti itu juga. Nama ini ya, nama gangguannya berarti ya. Oke, jadi masalahnya di situ ya. Oke. Gimana sih kita oh ini kayaknya ada suatu masalah nih sama dia. Nggak kayak biasanya nih bercanda-bercanda terus gitu kan. Itu sebetulnya salah satu bentuk juga orang tuh untuk meng-cover up. Namanya orang bisa dibantu kalau dia merasa punya masalah. Oke. Sebetulnya intinya sih sebetulnya sama ya, mencoba mengkomunikasikan dulu, nanya dulu ke mereka kan. Kalau misalkan ada yang bantu ya bantu. Aku paling suka zaman-zaman yang pertama sih.